Selamat siang, Kak. Maaf karena kami mengganggu waktunya. Di sini kami izin mewawancarai atau sharing dengan mengenai nilai atau sisi kemanusiaan di tengah wabah pandemi. Namun sebelum itu kita harus berkenalan terlebih dahulu. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Baik untuk kakaknya, dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Nama saya Elizabeth Purwandani. Sekarang kerjanya di daerah Donomulyo, jadi perawat di sana. Salam kenal. Ya, salam kenal Kak Elizabeth. Oh iya, baik terima kasih Kak untuk perkenalannya. Sebelumnya perkenalkan anggota kami terlebih dahulu saya dulu. Nama saya Ignatius Permadi, prodinya D4 Manajemen Informasi Kesehatan. Perkenalkan, nama saya Sylvia Maharani dari Prodi D3 Keperawatan. Kenal, Kak. Ya, Perkenalkan, saya Marsha Intan Fiorella dari Prodi D4 MIK. Perkenalkan, nama saya Katarina Novita Clara dari Prodi D4 MIK. ya, salam kenal. Salam kenal Kak. Ya, karena kita sudah berkenalan, selanjutnya kita masuk ke sesi wawancara. Baik, Kak, tanggapan Kakak mengenai virus yang sedang melanda di Indonesia ini itu apa? Kalau menurut tanggapan saya, awalnya sih kaget, maksudnya kalau pas pertama kali ada virus corona gitu, kita kan nggak tahu asalnya dari mana. Terus yang menyebarkan pertama kali siapa itu kita nggak tahu. Jadinya ya kayak kaget gitu. Gini, pernah nggak sih Kak ketemu orang yang nggak patuh protokol kesehatan gitu? Terus nanti waktu kena Oh, COVID, nanti nyalainnya ke tim nakes kayak gitu tuh. Pernah nggak sih Kak? sering. Di sini banyak sekali yang yang nggak mematuhi protokol kesehatan gitu. Misalnya kayak nggak pernah pakai masker, terus jarang mencuci tangan, terus misalnya kalau pas di tempat kayak tempat belanja gitu banyak masih yang nggak pakai masker, terus sering berkerumun itu juga masih ada. Terus kalau misalnya pas ada kemarin kan sempat naik itu kasusnya, terus gitu kan mesti mereka itu pada nyalahin kalau gimana sih para tenaga kesehatan gitu kok nggak ngasih tahu. Padahal kan kita juga sering ngasih tahu, kita sering eh, kayak promosi gitu biar mereka itu pada mematuhi protokol kesehatan gitu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Ya, Kak, setelah virus itu para peneliti kan sudah mulai membuat vaksin. Namun banyak masyarakat yang takut akan suntik, padahal itu sangat penting. Lalu pendapat apa yang bisa Kakak lakukan jika bertemu seorang yang seperti itu? Itu mungkin dari kepribadiannya masing-masing. Kalau misalnya takut itu kan mungkin karena ada orang lain yang sudah kayak hati-hati loh kalau divaksin itu biasanya bisa menyebabkan kematian. Biasanya dikasih tahu gitu sama mungkin yang mereka yang nggak percaya kalau misalnya vaksin itu malah mengurangi angka kematian COVID kan. Mungkin karena mereka nggak percaya, makanya banyak orang yang menyepelekan vaksin itu. Mungkin mereka seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Ya,
Oh iya Kak, waktu itu kan saya pernah baca artikel tentang hoax yang mengatakan jika vaksin melemahkan daya tubuh manusia. Nah, tanggapan Kakak untuk masyarakat yang dipercaya akan hoax itu gimana? Ya itu tadi, itu kan kembali ke diri kita masing-masing. Kalau kita percaya kalau misalnya vaksin itu bisa mengurangi angka kematian dari penyakit corona itu kan kita juga mikirnya, wah kalau kita sudah vaksin berarti kan eh, banyak yang berkurang gitu sakitnya. Terus kalau misalnya hoax itu ya mungkin karena mereka kurang percaya aja gitu. Terima kasih Kak. Lalu kakak pernah nggak ketemu orang yang sedang sakit, namun saat sampai di rumah sakit, orang tersebut ditolak karena tidak memiliki biaya dan juga tidak memiliki BPJS? Kalau selama saya bekerja di klinik itu enggak pernah kita menolak karena maksudnya kayak nggak punya biaya atau nggak punya BPJS. Mungkin karena ditolaknya itu karena fasilitasnya yang tidak memadai, tempat tidurnya kamarnya itu sudah terpenuhi, nggak ada kamar yang kosong gitu. Kalau untuk menolak karena biaya, saya kira belum ada di sini. Nah, Kak, saya mau tanya ya, sisi Ya, kemanusiaan di bidangnya kakak itu menurut kakak apa? kemanusiaan. Ya kita nggak boleh membedakan, maksudnya kalau misalnya kayak yang nggak mampu, terus atau ada yang kaya, itu nggak boleh dibeda-bedakan. Maksudnya kalau misalnya mereka nggak mampu, ya kita harus menerima. Mungkin nanti ada keringanan dari atasan gitu. Oh ya Kak, Kak, setiap orang kan memiliki efek samping yang berbeda-beda setelah melakukan vaksin. Namun masih banyak masyarakat yang salah. eh, saya mau tanya Kak, Ya, pengalaman paling mengesankan ketika merawat pasien di tempat kakak kerja itu seperti apa? Boleh diceritakan sedikit yang membuat hitungannya di hati kayak gimana gitu? Terharu atau bangga? eh, kalau kayak pengalaman waktu kerja gitu toh. Ya, waktu merawat atau waktu mendampingi gitu. Ya, pengalamannya itu kadang ada suka, duka. Maksudnya kalau sukanya itu kita maksudnya dianggap baik gitu sama pasiennya. Oh, oh Mbak itu baik, maksudnya cara ngomongnya, terus cara merawatnya, terus kalau dukanya itu kadang kalau kita ngasih tahu pasien itu pasiennya mesti rewel, terus susah dibilangin sampai kita bikin kita jengkel gitu. Itu aja sih pengalamannya. Oh iya, terima kasih Kak. Terus gimana sih Kak cara bagi waktu antara kan kalau jadi tenaga kesehatan itu kan pasti
anu ya banyak dadakannya ya, kayak temennya nggak bisa terus disuruh masuk dadakan kayak gitu. Itu gimana sih caranya? Oh, kalau di tempat kami misalnya ada yang libur gitu, mereka minta tolong, maksudnya kayak on call gitu. Jadi kalau misalnya pas hari itu ada yang libur dan pada pas hari itu juga teman kita ndak bisa masuk gitu, biasanya kita minta tolong yang libur itu menggantikan gitu. Jadi siap nggak siap ya, ya gimana lagi. Itu kan maksudnya kalau misalnya pas teman kita misalnya orang tuanya meninggal atau kakeknya atau neneknya gitu kan kita nggak tahu. Jadi misalnya kalau pas ada yang libur, jadi kita harus bisa membantu gitu. Kak, saya mau tanya, kan di saat merawat pasien itu kan pastinya seorang perawat tidak bisa berjalan dengan sendirinya, membutuhkan tim sama dokter. Nah, kalau misalnya ada perawat yang merasa kalau, oh, aku bisa sendiri, itu tanggapan ada apa enggak, Kak? Kalau ada tanggapannya Kakak, itu bagaimana? Kayak perawat yang individualis gitu. Eh, Kalau selama saya kerja itu nggak ada sih yang seperti itu, karena kita kan nggak bisa sendiri, kita kan harus berkolaborasi, kita kan harus juga tanya teman, eh, saling melengkapi gitu. Kalau misalnya ada yang kurang kan kita bisa tahu, saling kasih tahu gitu. Misalnya kita nggak bisa ini pasang kateter, kita kan bisa minta bantuan teman yang lain, yang temannya itu bisa gitu. Oh iya, Kak, kalau misalnya ya ada masyarakat itu kena COVID, salah satu kena COVID, tapi waktu ke rumah sakit, masyarakat ini ditolak karena oksigenku sudah habis. Nah, itu Kakak sebagai perawat, bagaimana cara penyampaiannya supaya warga pasien ini tidak merasa tersinggung jika dirinya kan ditolak karena sudah kehabisan oksigen, itu bagaimana? Itu sering terjadi di tempat saya kerja. Kalau kami sih mungkin kita menyarankan kalau misalnya dalam kondisinya masih bisa ditangani di rumah gitu, kita sarankan untuk meminjam oksigen di tempat lain untuk perawatan di rumah. Tapi kalau misalnya sudah pasiennya buruk gitu, kita sarankan rujuk ke rumah sakit lain gitu. Apapun maksudnya karena kita kan keterbatasan fasilitas juga. Terus daripada nanti misalnya harus masih menunggu oksigennya datang itu kan nanti kasihan pasiennya itu. Lebih baik kan kita rujuk ke rumah sakit lain gitu. Kalau misalnya pasiennya sudah dalam kondisi yang maksudnya sudah sesek banget gitu. Tapi kalau misalnya pasiennya masih memungkinkan untuk dirawat di rumah, kita sarankan untuk meminjam oksigen di tempat penyewaan oksigen gitu. Seperti itu. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Nah, saya mau tanya Kak, gimana sih cara menurut Kakak biar ini pasien waktu pemulihan itu tetap semangat terus tetap ceria, itu kalau menurut Kakak itu gimana? Kalau menurut saya sih, ini maksudnya pasien biasa atau pasien yang apa? Yang positif COVID gitu, apa gimana? Ya positif COVID juga enggak apa-apa. Kan biasanya itu mentalnya yang kena kan, karena positif dikira aib kayak gitu. Oh, kalau misalnya yang terkena positif COVID itu kita selama ini kalau di klinik saya kerja itu nggak menerima. Soalnya kan bukan ranahnya kami untuk merawat pasien positif. Tapi kalau masih suspek itu kita masih bisa menerima. Jadi kita kalau misalnya ada pasien gitu ya kita dukung, maksudnya biar cepat sembuh, biar semangat gitu.
kita memberikan pelayanan yang terbaik juga gitu. Terus kita juga memberi semangat, terus menyuruh mereka untuk berdoa gitu, biar bisa cepat sembuh gitu. Makasih Kak jawabannya. Ya, apa? Enggak. Kalau misalnya ketemu pasien yang pilih-pilih kayak saya nggak mau sama perawat yang ini, saya maunya yang ini, itu apa ada Kak? Kalau selama saya kerja di klinik, enggak ada sih kalau maksudnya pilih-pilih perawat gitu, enggak ada. Rata-rata semua pasien bisa menerima kok. Asik Kak. Iya. Selamat sore, perkenalan nama saya Agustina Wanti. Saya seorang perawat di klinik ya. Saya nggak kerja di rumah sakit. Terima kasih. Oh iya. Nah, karena kita sudah berkenalan, sekarang waktunya masuk ke sesi bertanya. Silakan teman saya. Kak, apa sih tanggapan Kakak mengenai virus yang sedang melanda Indonesia saat ini? COVID ya. Kalau tanggapan dari aku sih, untuk semua masyarakat Indonesia ya, kita lebih menjaga diri masing-masing dengan mematuhi protokol kesehatan. Seperti cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, itu penting banget. Kita nggak perlu memperhatikan orang lain, nggak usah ikut yang nggak benar. Jadi kita menjaga diri kita masing-masing aja. Udah. Lalu apa yang Kakak rasakan saat mendengar jika virus corona sudah mulai masuk di Indonesia dan mulai menyebar? Awalnya takut ya. Walaupun sebagai nakes tetap ada rasa takut tertular juga. Tapi kan kita harus mengarahkan masyarakat juga untuk tetap waspada, untuk mulai fokus. Terus kan diadakan PSBB, kita harus mematuhi peraturan pemerintah. Itu. Jadi dari situ mulai menjaga diri dengan mengkonsumsi vitamin itu, istirahat yang cukup. Terus kalau aku Nah, setelah virus itu menyebar, para peneliti kan sudah melakukan pembuatan vaksin. Namun banyak masyarakat yang takut akan suatu suntikan, padahal itu sangat dibutuhkan. Lalu bagaimana? Lalu pendapat apa yang bisa Kakak lakukan jika bertemu seorang yang seperti itu? biasanya kalau di sini orang takut itu kan karena mereka takut efek samping dari vaksinnya. Mereka takut dampaknya, terus karena mereka juga punya penyakit bawaan, terus karena isu-isu yang habis divaksin terus mati atau lumpuh gitu kan. Nah, tugas kita sebagai perawat itu kita memberikan edukasi tentang vaksin sendiri, terus efek samping vaksin untuk masing-masing orang itu seperti apa, dan pencegahannya bagaimana. Nah, selanjutnya pernah nggak sih Kak ketemu orang yang nggak mematuhi protokol kesehatan waktu kena COVID, tetapi orang itu malah menyalahkan nakes sama pemerintah? Banyak ya. Ya di sini sendiri
tiap hari kalau ada pasien itu mereka nggak pernah pakai masker dengan alasan lupa atau terburu-buru. Terus ketika kasusnya mereka itu mengarah pada COVID, disarankan untuk opname itu banyak yang menolak karena takut di COVID kan. Nah itu, jadi kalau kayak gitu kesel sih, maksudnya kan kita sudah memberikan masukan untuk prokes, terus banyak anjuran-anjuran dari pemerintah, tapi kan mereka nggak mengikuti, tapi malah menyalahkan nakes waktu mereka kena ya. Nah, orang-orang yang seperti itu mereka butuh edukasi tentang COVID. Jadi tanda gejala, terus proses pengobatannya itu seperti apa. Oh ya Kak, waktu itu kan saya baca di berita jika ada hoax yang mengatakan vaksin dapat melemahkan daya tahan tubuh manusia. Nah, tanggapan Kakak untuk masyarakat yang masih percaya akan hoax itu bagaimana? Kan sebenarnya waktu vaksin itu dikeluarkan, memang sudah ada penjelasan banyak ya dari Menteri Kesehatan tentang tanda gejala efek samping vaksin. Makanya tidak disarankan untuk mereka yang memiliki penyakit bawaan. Itu kan awal-awalnya, tapi kalau sekarang itu sebelum vaksin kan diadakan screening. Itu untuk mengetahui siapa yang memiliki penyakit bawaan atau yang memiliki keluhan 1 minggu sebelum vaksin. Nah, terus di setiap tempat vaksin itu kan sudah disediakan dokter untuk konsultasi. Makanya kalau ada pasien yang mau vaksin kadang bingung, mereka kadang datang untuk tanya ke kita. Kalau misalnya kami punya keluhan gini-gini, bisa nggak sih kami divaksin? Kadang kami menyarankan coba saja jenengan datang ke tempat vaksin, nanti di sana ada dokter, bisa untuk tanya-tanya gimana keluhannya, terus saran dokter boleh divaksin atau enggak. Seperti itu. Jadi kita memberikan masukan yang terbaik aja. Sudah? Iya Kak, ada pertanyaan lagi. Sebentar. Nah, pertanyaannya, sisi kemanusiaan di tengah pandemi menurut Kakak seperti apa? Untuk orang-orang yang nggak pakai masker, itu kita mengingatkan untuk menggunakan masker, terus menjaga jarak, cuci tangan, itu kita saling mengingatkan satu sama lain, biar kita saling menjaga. Itu bisa jadi karena dia punya penyakit bawaan, dia punya keluhan, tapi dia tetap ngotot divaksin, akhirnya terjadi efek samping yang berlebihan. Gitu. Yang membuat masyarakat lain yang belum divaksin itu kan takut. Nah, kebanyakan sih kalau di sini mau divaksin kan mereka tanya dulu, kalau aku punya keluhan gini-gini, aku boleh divaksin apa enggak. Jadi kita kalau misalnya ada yang seperti itu, kita memberi saran sebaiknya kalau misalnya punya keluhan, kalau misalnya punya penyakit bawaan, konsul sama dokter dulu sebelum divaksin. Lalu apa bukti nyata yang sudah Kakak lakukan di dalam profesi Kakak dalam sisi kemanusiaan? Jadi biasanya gini, kan selama ini walaupun sudah ramai COVID, masih banyak pasien tuh yang datang, mereka nggak pakai masker dengan alasan lupa atau terburu-buru. Biasanya kita nanya, Pak kok nggak pakai masker? Atau Bu kok nggak pakai masker? Itu kan mereka tahu bilang, maaf Mbak, buru-buru, maaf Mbak lupa, sebenarnya ada kok di rumah. Jadi kita mengingatkan, tapi nanti kita kasih masker. Biar waktu pemeriksaan mereka tetap pakai masker, dan waktu mereka pulang kita selalu bilang jangan lupa pakai masker ya Bu,
jangan lupa pakai masker kalau kemana-mana. Terus jangan lupa cuci tangan, jaga jarak. Saya perwakilan dari teman-teman mengucapkan banyak terima kasih karena kakak telah meluangkan waktunya untuk mau diwawancarai oleh kami.